Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Klub promosi Serie A Como FC baru-baru ini diserang oleh netizen barbar Indonesia yang nggak ngerti sepak bola sih menurut kami. Gara-garanya cuma bosnya Como FC ini ya, Mirwan Suarso, ini mengatakan nggak akan merekrut Tom Haye lantaran kualitas Tom Haye ini di bawah standar. Kalaupun Como ini merekrut Haye, paling jadi pemain lapis ketiga aja. Ucapan Mirwan inilah yang membuat supporter bodoh Indonesia ini menghujat Como FC dan mendoakan Como FC ini terdegradasi bahkan ke seri C. Bahkan supporter bodoh ini tuh, bukan supporter sih, sebab kalau supporter ya nggak bodoh kayak gini. Pasti paham bola kalau supporter. Nah, netizen bodoh ini tuh bilang Como ini nggak tahu diri dan merendahkan pemain Indonesia. Oke, kenapa kami bilang yang menghujat Como FC ini orang-orang bodoh? Sebab yang pertama, Como FC ini tuh kan milik pribadi, bukan klub milik negara Indonesia lo ya. Jadi bos klub ini yo bebas aja mau pakai pemain dari manapun, kecuali kalau klub ini milik pemerintah Indonesia, baru kalian boleh menghujat. Yang kedua, klub Como ini tuh kan klub industri, jelas yang dipikirkan adalah masalah bisnis. Nah, pemain yang diambil pun ya harus mungkin ya nama-nama besar, bukan berarti Tom Haye ini nggak punya nama lo ya. Tapi kan ini beda, jika Como ini ngambilnya Tom Haye misalnya ya, apa akan mendongkrak popularitas klub dan akan mendongkrak saham Como, sebab kan Como ini jual beli saham. Jadi buat Como FC ini yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan popularitas dan daya beli atau saham mereka lah. Kita kasih contoh gini deh, misalnya Como FC ngambil Tom Haye, kan belum tentu jersey Tom Haye ini akan laku di Italia. Sebab supporter Como ini kan bukan orang Indonesia, kebanyakan loh bukan orang Indonesia, kan mereka mainnya di Serie A. Otomatis yang nonton pun pasti orang Italia dong, bukan orang Indonesia. Beda cerita kalau Como FC ini ngambil pemain sekelas misalnya Luka Modric deh, atau mungkin sama-sama Asia seperti Kubo lah misalnya. Dan ini kan akan pasti mendongkrak penjualan klub ini dong. Dan ini tuh kalian harus tahu, ini tuh klub industri, bukan klub sedekah loh ya. Yang ketiga, regulasi pemain asing non-Eropa di Liga Italia itu terbatas. Kalau nggak salah tiap klub itu cuma boleh pakai 2 pemain asing asal Asia deh. Beda dengan Afrika dan juga pemain dari Eropa atau Amerika yang bebas mau pakai berapapun. Kenapa Serie A ini cuma ngasih 2 slot aja nih pemain Asia? Yaitu karena Liga Italia ini ingin menonjol lagi dan ingin mendongkrak popularitas mereka gitu loh. Jadi wajar kalau Como FC ini tuh mikir-mikir untuk slot asing Asianya. Jadi dia tuh harus hati-hati banget nih, jangan sampai blunder lah istilahnya gitu. Pemain asing Asia cuma 2. Terus kalau dia salah pilih kan akhirnya merugikan klub itu juga. Bukan berarti Tom Haye jelek loh ya, tapi kan mereka mikirnya lagi-lagi soal popularitas dan nama besar. Itu aja sebenarnya. Cuma memang sih ucapan si Mirwan ini juga terlalu sadis, yang bilang kualitas Tom Haye ini cuma level 3. Itu emang parah ya. Ya kalau emang si Mirwan ini tuh ngerasa pemain Indonesia ini rendah, ya suruh uji coba aja antara Como versus timnas Indonesia. Kalau Como kalah ya teplokin aja tuh muka si Mirwan dengan tai kebo, beres kan? Jadi bener dong apa yang pernah kami sampaikan, apa yang sering kami sampaikan, kalau sebagian netizen Indonesia ini SDM-nya masih rendah. Mereka dengan gampang ngehujat tapi tanpa cari tahu dulu seperti apa. Ya kalau kalian mau hujat, jangan hujat klubnya, tapi hujat si pemilik klubnya. Makanya jangan terlalu berharap ya pemain timnas Indonesia ini bisa main di liga utamanya di Eropa ya, semisal Serie A gitu ya. Kecuali kalau kalian ingin pemain Indonesia ini main di Liga Italia, ya suruh presiden Indonesia beli salah satu klub di Italia, entah itu Serie B atau Serie C. Nah, isi dengan full pemain Indonesia, bisa apa enggak bersaing di sana. Itu baru bisa pemain Indonesia tampil di Liga Italia. Paham ya?
Erick Thohir baru-baru ini mengunggah postingan di Instagramnya yang mengapresiasi dipakainya VAR di Liga 1. Tapi di sini Eto nggak mengomentari soal kinerja wasit. Nah, ini videonya. Berbagai komentar pun bertebaran di sana, terutama yang paling ramai adalah mengkritik kinerja wasit. Tapi tahukah kalian, komentar kalian ini nggak akan dibaca loh ya, sebab akun ini tuh yang megang bukan Erick Thohirnya, tapi yang megang itu adalah sekretarisnya. Kalau nggak salah sekretarisnya itu cewek deh, namanya Reni gitu ya. Erick Thohir itu buka HP itu paling cepat ya jam 2 malaman loh. Itu pun mungkin hanya 10 menit aja. Jadi yang gini-gini tuh nggak bakalan direspon loh. Wong yang pegang HP bukan Erick Thohir kok. Jadi di sini harusnya kalian udah paham ya, kalau yang namanya federasi itu dimanapun ya pasti akan ngelindungin wasitnya. Nggak PSSI, nggak FIFA ya sama aja. Sebab kalau federasi ini bilang wasitnya jelek, nama baik federasi bisa tercoreng dong. Coba nih kalau Erick Thohir memposting di Instagramnya dengan tulisan kayak gini nih, waduh ini wasit kok jelek sekali ya bertugasnya, apa nggak maluin diri sendiri tuh, kan gitu aja secara logikanya. Jadi komentar-komentar kayak gini tuh di Instagramnya Erick Thohir tuh percuma, nggak akan ditanggapin. Erick Thohir itu akan nanggapin pertanyaan ataupun komentar itu kalau dia ini ditanya secara langsung oleh wartawan lo ya. Indo gitu loh, mana mau yang ini, mana main, gengsi dong. Lanjut ya, kita akan coba jawab pertanyaan yang nanya, Bang, pemain diaspora di luar negeri itu siapa aja sih? Wah, kalau ini kami nggak bisa jawab, sebab menurut Hamdan Hamedan, pemain diaspora Indonesia di luar negeri itu sekitar ada 9 jutaan lebih gitu deh. Kita, Indonesia itu mempunyai 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Jadi jangankan kami, Hamdan Hamedan aja kalau disuruh nyebutin ya pasti nggak bakalan hafal. Terus ada yang nanya juga, kenapa yang diambil tuh dari Belanda mulu? Kenapa yang diambil tuh gak dari negara lain? Kan Indonesia ini dijajah bukan cuma oleh Belanda, ada Portugis dan juga Jepang. Kenapa nggak ambil dari Portugal ataupun dari Jepang? Jawabannya simpel kalau itu, bukannya nggak ada loh ya pemain diaspora kita dari Portugal ataupun Jepang, tapi ada dua faktor. Yang pertama, dua negara ini pun sama kayak kita. Kalau ada pemain yang potensial ya diambil sama mereka. Mereka tuh nggak peduli keturunan dari manapun ya, kalau bagus diambil buat negara mereka sendiri, nggak bakalan dikasih buat Indonesia. Itu yang pertama. Faktor yang kedua, karena si pemainnya yang nggak mau ngebela timnas Indonesia. Bisa karena mereka ini inginnya berkarir di luar negeri dengan nama besar tim-tim di luar negeri, ataupun juga ada perintah dari keluarga yang melarang anaknya ini membela timnas Indonesia. Contoh nyata aja Emil Audero Mulyadi, bapaknya aja nggak mau kok Emil ini membela timnas Indonesia, nggak level katanya. Jadi bukan nggak ada loh ya pemain keturunan Indonesia di negara Jepang ataupun negara Portugal ya, karena dua hal tadi itulah yang membuat diaspora ini kesulitan untuk mengambil pemain-pemain dari dua negara tersebut gitu ya, paham ya? Terus kenapa Belanda kok bisa dengan mudah ya? Karena Belanda kan satu poros sama Indonesia, bahasa aja tukeran. Bahasa Indonesia banyak yang ngambil dari bahasa Belanda. Begitupun sebaliknya, bahasa Belanda pun banyak yang ngambil dari bahasa Indonesia. Karena memang 70%-nya itu pemain diaspora itu ya, dari 2 juta itu ya 70% itu kebanyakan adanya di Belanda, paham ya? Oke lah, berikut akan kami tampilkan beberapa nama atau daftar pemain keturunan atau diaspora yang lagi diincar oleh PSSI untuk segera masuk ke timnas Indonesia. Yang pertama ada Nigel Greenwold, Belanda keturunan Jakarta, 17 tahun, winger. Yang kedua ada Zayed Jaki Baraba, Indonesia keturunan Arab Saudi, 17 tahun, bek kanan. Yang ketiga ada Timo Geypens, Belanda keturunan Semarang, 18 tahun, bek kiri. Yang keempat ada Rian van der Vavet, Belanda keturunan Surabaya, 18 tahun, bek kanan. Yang kelima ada Reno Muns, Jerman keturunan Jakarta, 18 tahun, bek tengah.
Yang keenam ada Andre Wibowo, Amerika Serikat keturunan Jakarta, 17 tahun, winger. Yang kedelapan adalah Mike Klein, Belanda keturunan Kediri, 19 tahun, gelandang jangkar. Yang kesembilan Sasha Dayton, Belanda keturunan Surabaya, 18 tahun, bek kanan. Yang ke-10 ada Sam Eiffel, Belanda keturunan Magelang, 19 tahun, gelandang serang. Yang ke-11 ada Ethan Kohler, Amerika Serikat keturunan Bali, 18 tahun, gelandang jangkar. 12 Demian Agustin, Kurakau keturunan Surabaya, 16 tahun, winger. 13 ada Gabriel Han Wolfking, Inggris keturunan Jakarta, 18 tahun, gelandang jangkar. 14 ada Jaden de Guzman, Belanda keturunan Maluku, 17 tahun, gelandang serang. 15 ada Julen Miles Urip, Belanda keturunan Surabaya, 16 tahun, penyerang. Dan yang ke-16 ada Delano van der Heyden, Belanda keturunan, ya kami nggak tahu keturunan mana nih ya, 19 tahun, playmaker. Nah, 16 pemain ini kabarnya tengah diseleksi oleh Indra Syafri untuk timnas U20 nanti ya. Nah, soal diambil atau enggak itu urusannya Indra Syafri. Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari Persik Kediri. Persik Kediri dikabarkan mencapai kata sepakat dengan mantan kapten timnas Indonesia U19 Evan Dimas. Evan yang musim lalu dipinjamkan ke PSIS oleh Arema, kabarnya nggak akan kembali ke Arema, tapi memilih ke tim asal Jawa Timur lainnya. Salah satu yang paling santer adalah Persik Kediri. Ya, kita akan tunggu aja pengumumannya di akun resminya Persik Kediri. Soalnya ini masih berstatus Don deal ya. Kalau don deal itu masih bisa berubah. Dari Persija Jakarta, Persija kabarnya meminati, catat ya, meminati gelandang asal Argentina milik PSS Sleman Jonathan Bustos. Bustos ini diproyeksikan andai Liga 1 musim depan pakai 8 pemain asing, sebab kabarnya Maciej Gajos akan dipertahankan melihat kondisi keuangan Persija saat ini. Apalagi Persija itu masih berusaha keluar dari masalah registration ban. Jadi kalau tebakan kami, catat ya, ini cuma tebakan kami loh ya. Andai pun Liga 1 pakai 8 pemain asing, ya berarti pemain asing Persija musim depan itu adalah Rio Matsumura, Marcos Simic, Gustavo Almeida, Ondrej Kudela, dan salah satu slot dari ASEAN. Kemungkinan mungkin Omid Nazari atau Tihazau. Nah, sisanya lagi itu kemungkinan, catat kemungkinan ya, Yakubu, Bustos, dan Muhammad Taha. Itu baru kemungkinan loh ya. Untuk lokal sendiri sejauh ini ada nama Axel Runtuhaku dari Barito Putra yang kabarnya udah sepakat juga untuk gabung Persija Jakarta. Musim lalu Runtuhaku tampil apik di Barito Putra. Tapi buat Persija ini tergantung kemampuan manajemen Persija loh ya. Kalau soal transfer ini mereka mampu menyelesaikan registration ban-nya dan dicabut oleh FIFA, ya ini rumor-rumor ini akan terjadi kenyataan. Tapi kalau nggak dicabut oleh FIFA, ya wassalam. Dari Persib Bandung dipastikan mendapatkan striker asing baru. Hah? Striker asing baru? Beneran nih? Pasti ada yang bilang, ah hoak nih, ah ngeprank nih. Nggak hoak kok, emang betul. Persib dipastikan punya striker asing baru. Tapi bukan sekarang, tapi nanti itu masa yang akan datang. Dia adalah Da Silva. DDS maksudnya. Yap, betul sekali. DDS. Tapi bukan David Da Silva, melainkan David Da Silva, anak dari si Gundul yang resmi masuk ke Akademi Persib. Nah, si Davi ini masuk ke Akademi Persib ini, dia ini ingin bercita-cita pengen kayak bapaknya yang jadi top scorernya Persib dan juga jadi andalan Persib di lini depan. Ya, semoga aja benar, dan kalaupun itu terjadi ya Persib harus tunggu sekitar 5 tahunan lagi, asal jangan kayak Ronaldo Kuate aja tuh ya. Dibina sih dibina sama Persib, tapi kok malah dijual ke Madura United. Terus musim depan gimana? Apakah Persib akan ngambil pemain asing baru? Ya tergantung musim depan. Kalau musim depan pakai regulasi 8 pemain asing, ya otomatis Persib ambil pemain asing juga.
Kan hitungannya gini nih, kalau misalnya Kevin, Beto, Nick, Siro, DDS, dan Beltrame nggak dilepas, kan ada Tirondelle Pino yang masih milik Persib. Jadi kalau musim depan Persib ini nggak ngerombak susunan pemain asingnya, bahkan menarik lagi si Delvino, ya otomatis Persib cuma punya satu slot lagi aja pemain asing, dan itu pun slot Asia loh ya, sebab ASEAN kan udah ada Kevin, terus yang slot bebasnya udah full tuh 6. Berarti kan sisa Asia dong. Itu aja sih. Slot Asia ya. Siapa ya? Apakah Taisei Marukawa? Taisei ke Dewa United cuy. Apakah Mitsuru Maruoka? Maruoka kayaknya ke Bali United deh. Apakah Soya Yamamoto? Soya Yamamoto kayaknya bertahan di Persis Solo deh. Atau mungkin dari Korea kali ya, bukan dari Jepang. Atau mungkin posisinya striker kali ya. Ya kalau musim depan Persib ini nyari slot Asia dan itu posisinya striker nih, Mimin kasih kisi-kisinya aja beberapa pemain asing asal Asia, khususnya Jepang ya, yang berposisi sebagai striker yang lagi bagus juga sih. Yang pertama ada Seiya Konu, Jepang, berusia 23 tahun, Tampines Rover, Singapura. Yang kedua ada Tomoyuki Doi, 27 tahun, Geylang United, Singapura juga. Yang ketiga adalah Sohei Hoshino, 28 tahun, Albirek Niigata. Nah, itu cuma slot asing Asia ya. Itu cuma pilihan kami aja, bukan berarti Persib lagi milih itu loh ya. Dari Persebaya, nih tuh lihat sendiri aja ya, Sayuri lagi di Surabaya bos. Tapi kami nggak bilang loh ya Sayuri ini akan ke Persebaya. Ini kan cuma postingan aja dan dia bilang lagi di Surabaya. Tapi kan kita nggak tahu ke Surabaya ini cuma main-main atau liburan doang atau lagi nego nih. Sebagai catatan, meskipun Sayuri ini ke Surabaya kan belum tentu ke Persebaya, bisa aja ke Arema, ke Kediri atau Madura, ya kan? Makanya ya yang kemarin hujat kami habis-habisan, mana nih batang hidungnya tuh Sayuri sendiri yang udah ngasih kode. Paham kalau dua Sayuri ini ke Persebaya, ya ini sih ngeri si Persebaya sih. Tapi kan apakah duo Sayurinya atau cuma salah satunya nih, Yance atau Yakob nih? Tapi kan duo ini satu paket ya, kita tunggu aja kebenarannya musim depan.